Selamat datang di IT Core. Kali ini kita akan sharing tentang cara mudah mengetahui adanya pengguna tanpa izin atau bisa dibilang penyusup di jaringan WiFi kita. Di sini kita menggunakan aplikasi WiFi Man. Untuk aplikasinya bisa langsung di-download di Google Play seperti ini ya. Kita ketikkan WiFi Man. Nah, aplikasinya adalah yang ini, ikonnya warna biru. Ini karena sudah kita install. Langsung kita coba buka aplikasinya. Nah, aplikasi WiFi Man ini adalah aplikasi yang cukup lengkap untuk menampilkan informasi terkait dengan WiFi atau jaringan WiFi yang kita gunakan. Di sini ditampilkan mulai dari di sini ada informasi provider yang kita gunakan. Ini terhubung dengan garis lurus, artinya terkoneksi. Nah, ini HP yang saya gunakan, ini terhubung ke akses point WiFi atau router dengan garis putus-putus. Ini menandakan dengan terkoneksi menggunakan WiFi. Di sini ada juga informasi kecepatan bandwidth internet. Lalu ada banyak lagi, nanti bisa diekspor sendiri. Nah, kembali ke topik yang akan kita bahas. Bagaimana caranya menggunakan aplikasi ini untuk mengetahui adanya penyusup atau pengguna tanpa izin di WiFi kita. Nah, kita buka diagram dulu ya sebelumnya agar lebih jelas. Nah, ini merupakan diagram atau gambar dari jaringan WiFi yang saya gunakan. Jadi pada prinsipnya kita dapat mengetahui adanya pengguna tanpa izin atau penyusup di jaringan WiFi kita dengan cara mengetahui jumlah pengguna valid yang memang benar pengguna jaringan WiFi kita. Dan nanti jumlahnya kita bandingkan dengan jumlah yang terdaftar atau jumlah yang ditampilkan di aplikasi WiFi Man tadi ya. Jadi di sini kalau device yang ada di jaringan WiFi kita, ini yang pertama ini ada access point atau router. Ini 2, 3, 4 ini HP yang terkoneksi ke jaringan WiFi. Lalu 5 ini ada STB TV ya. Lalu yang ke nomor 6 ini adalah komputer. Nah, komputer ini terhubung ke access point tidak menggunakan WiFi tapi menggunakan kabel. Namun karena ini adalah satu network atau satu jaringan, maka nanti meskipun menggunakan kabel atau WiFi, ini juga akan ikut tampil di daftar device yang ada di WiFi Man. Jadi pada prinsipnya kita harus memastikan berapa jumlah device atau perangkat yang terkoneksi ke WiFi saat itu. Jadi benar-benar dihitung, misalnya ada, kalau di sini ada 6 ya, jadi satunya plus access point-nya dihitung juga. Kalau misalnya ada 3 HP dengan satu access point, berarti jumlahnya ada 4. Nah, jumlah ini nanti kita bandingkan dengan daftar list device yang ada di aplikasi WiFi Man ini. Nah, kita kembali ke aplikasi WiFi Man. Tadi ini menu beranda ya, untuk mengetahui jumlah atau device yang terkoneksi ke jaringan WiFi kita, itu ada di menu discovery. Nah, ini ya. Tadi sesuai diagram, ini ada 6 device. Nah, di daftar list dari device yang terkoneksi yang terdetek di aplikasi WiFi Man ini juga ada 6 device. Jadi kalau sama seperti ini, maka bisa dipastikan tidak ada pengguna ilegal atau penyusup di jaringan WiFi kita. Jadi saya ulangi ya, ini ada 6 device, ini ada access point, lalu 3 HP,
satu STB dan satu komputer. Juga yang tampil di aplikasi WiFi Man juga seperti itu. Ini gateway access point. Untuk yang generik ini adalah HP namun tidak terdeteksi tipenya. Yang ini adalah STB. Ini HP juga, HP yang saya gunakan. Ini Xiaomi, ini juga HP, dan Asus ini adalah komputer. Jadi caranya cukup mudah. Kalau misalnya di sini ada tampil tidak sesuai dengan device real yang terkoneksi, di sini tadi misalnya ada 6 yang realnya, terus di sini di aplikasi WiFi Man ini ada 7, berarti ada satu pengguna ilegal atau penyusup yang menggunakan jaringan WiFi kita. Nah, kalau misalnya sudah ada penyusup seperti itu atau ada pengguna ilegal di WiFi kita, jadi sebaiknya diganti password WiFi-nya melalui konfigurasi di access point. Kalau di sini sudah disediakan, misalnya kita klik di gateway access point ini, di sini ada IP address yang bisa diklik untuk ke halaman admin untuk mengubah password dari WiFi. Nah, tinggal kita klik ini aja. Nah, ini tinggal masukkan username dan password. Nah, untuk tutorial bagaimana cara mengubah password WiFi sudah ada di video kami sebelumnya. Jadi mungkin seperti itu untuk tutorial kali ini, bisa dicoba masing-masing. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.